Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Di video kali ini, saya akan membahas soal yang berhubungan dengan struktur virus. Dan ini merupakan salah satu contoh soal UM-UDIP. Dilihat dari strukturnya, virus belum dapat digolongkan sebagai sel atau organisme karena A. Materi genetik hanya terdiri atas DNA dan RNA. B. Mempunyai bentuk yang bervariasi. C. Tidak memiliki organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme. D. Virus hanya memiliki sitoplasma. E. Ukuran tubuhnya sangat kecil. Jawabannya adalah yang C. So, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan contoh beberapa virus dengan strukturnya. Jadi virus itu nggak cuma ada corona aja ya, ada banyak banget macam virus. Jadi ada virus di sini, ada yang namanya tobacco mosaic virus, yang ini, Oke. Nah, tobacco mosaic virus ini dia menyerang tanaman tembakau. Kemudian ada juga adenovirus, kemudian ada lagi influenza virus, dan ada bakteriophage. Nah, masing-masing virus ini punya struktur, dan struktur antara virus yang satu dengan yang lainnya itu nggak selamanya sama. Mari kita lihat satu persatu struktur virus yang ada di gambar ini. Oke. Yang pertama kita lihat yang tobacco mosaic virus dulu. Jadi tobacco mosaic virus itu bentuk virusnya, strukturnya seperti ini ya, dengan bagian-bagiannya. Jadi ada kapsomernya sama ada RNA. Yang perlu kita ketahui bahwa virus itu nggak sama dengan organisme. Virus itu tersusun atas RNA saja atau DNA saja. Jadi dia nggak punya dua-duanya, dia punya salah satunya saja. Nah, sedangkan kalau organisme itu memiliki dua-duanya, baik itu DNA maupun RNA. Virus nggak bisa dikatakan sebagai organisme karena tubuhnya virus itu tidak disusun oleh organ, melainkan ia itu disusun oleh virion. Nah, ini berhubungan sama tingkat hierarki kehidupan, bahwa organisme itu disusun oleh sistem organ. Nah, sistem organ disusun oleh organ. Organ disusun oleh jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan dari sel, dan sel itu disusun oleh molekul organik, kemudian molekul disusun oleh atom. Nah, jadi alasan pertama dia tidak dikatakan sebagai organisme adalah karena tubuhnya itu tidak disusun oleh organ-organ atau sel beserta organel sel di dalam sel tersebut ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang struktur yang kedua, yaitu adenovirus. Nah, susunannya di sini hanya ada DNA, kemudian ada glikoprotein, lalu ada kapsomer. Kapsomer nih biasanya pasti ada di virus. Kemudian virus yang jenis selanjutnya yaitu influenza virus atau virus influenza. Jadi susunan tubuhnya itu ada glikoprotein, kemudian ada kapsid, ada RNA, dan ada membran pembungkusnya. Lalu terakhir di sini ada bakteriophage. Jadi bakteriophage ini virus yang menyerang bakteri. Dan dia ini virus yang sering banget dijadiin sebagai icon gitu. Kok di buku-buku kalau misalkan mau ngomongin struktur virus, biasanya virus bakteriophage ini yang dipakai. Nah, di sini dia strukturnya lebih lengkap dibandingkan yang lain ya. Jadi dia punya DNA, kemudian ada kepalanya juga, kemudian ada leher, lalu ada ini ekornya ya, serabut ekornya kalau tidak salah. Nah, dari gambar-gambar ini kita bisa melihat bahwa sel itu
mengandung DNA saja atau RNA saja, sehingga poin yang A salah karena dia bilang DNA dan RNA, harusnya DNA atau RNA. Oke, yang A salah. Kemudian yang B, mempunyai bentuk yang bervariasi. Kalau bentuk yang bervariasi bukan menjadi landasan. Kemudian yang C, tidak mempunyai organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme. Nah, poin C ini yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari struktur virus yang ada di sini, itu nggak ada struktur yang menunjukkan adanya organel sel. Organel sel itu meliputi nukleus, kemudian mitokondria, retikulum endoplasma, lalu ada ribosom, dan virus nggak punya organel-organel tersebut. Dan virus itu nggak bisa metabolisme, teman-teman. Jadi si virus itu hanya bisa bermetabolisme kalau dia berada di dalam inangnya. Kalau misalkan dia tidak ada di dalam inangnya, maka dia itu seperti kristal, mirip-mirip debu lah mungkin ya. Nah, kalau misalkan dia berada di tubuh inang, maka dia yang akan mengambil alih metabolisme inang tersebut kalau misalkan inangnya itu lemah. Makanya kita sebagai makhluk hidup itu perlu menjaga stamina supaya ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, virus nggak bisa mengambil alih metabolisme kita. Jadi kita kayak perang sama virus lah gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang D, virus hanya memiliki sitoplasma. Salah, karena virus tidak punya sitoplasma. Kemudian yang E, ukuran tubuhnya sangat kecil. Itu nggak bisa jadi acuan, karena kalau misalkan ngomongin organisme, ada kok organisme yang tubuhnya kecil yang nggak bisa dilihat oleh mata, seperti paramecium. Itu nggak bisa dilihat dengan menggunakan tanpa alat bantu, maksudnya nggak bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Paramecium, protista itu susah ditemukan atau susah dilihat tanpa menggunakan mikroskop. So yang paling tepat di situ jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, semoga video ini membantu. Jika ada kritik dan saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.